kita berikan tos kiri kanan depan belakang teman-teman muda semua. Sama-sama katakan Shalom. God bless you. Selamat beribadah dalam ibadah KKR kaum muda Wondergas. Semangat gereja di biasa anak-anak muda yang diberkati generasi yang akan berikan sorak-sorak. Kita dipilih Tuhan menjadi penyembah-penyembah yang benar. Amin. Yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Mari bawa syukur, mari bawa pujian. Haleluya. Worship you, now we worship you, can't stop worship you, my God. Sing worship you, now we worship you, can't stop worship you, Jesus. Living sacrifice. We give you all our praises, glorify your name, Jesus, Son of God. For you are holy, for you are mighty. Mari sama-sama bawa siap kepada kita.
Kita punya Tuhan yang besar, amin. Yang sanggup membawa kita terbang tinggi mengatasi langit, menyambut segala berkat sukacita di masa muda kita. Yang percaya katakan amin. Hingga saatnya nanti kami akan terbang bersamamu Bapa, menikmati kasih anugerah-Mu selama-lamanya. Firman-Mu Tuhan berjalan di kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Angkat tanganmu. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Semua bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku dan aman di dalam-Mu Tuhan. Sama-sama mulai. Firman-Mu Tuhan berjalan di kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Yang bersama bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, hidup dan aman di dalam-Mu Tuhan. Katakan-Mu lagi. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rencana-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Bukan terbang. Mari sama-sama teman-teman muda Born-Again yang diberkati itu dalam kemuliaan, amin. Sebab firman-Mu teguh menopang, kekalahan di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi sama-sama teman-teman muda. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Katakan sebab firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Bersama-Mu, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Tuhan menjadikan kita sebagai pemenang, amin. Bahkan lebih daripada seorang pemenang. Kembali berikan tos kiri kanan saudara, teman-teman muda yang bersama dalam via live streaming. Mari bersorak-sorai memuji Tuhan. Mari sama-sama kita tepuk tangan di
kepala buat Tuhan sore hari ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita jadi pemenang yang bersama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, amin. Iblislah dikalahkan oleh kuasa. Angkat tangan bersama-sama. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah bangsa Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Bersama-sama lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan. Sambil angkat tangan kita. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Generasi yang ini. Haleluya. Kibarkanlah panjinya Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Mari umat ini. Haleluya. Kibarkanlah panjinya Yesus. Angkat suaramu lebih lagi. Born again. Haleluya. Come on. Bangkitlah. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Bangkitlah bangkitlah. Yesus Raja, segala raja. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih jadikan Tuhan lebih dari pemenang. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi lebih dahsyat, kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan yang menjadikan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mengucap syukur, kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang ajaib. Mari sama-sama di sore hari yang indah ini, tiba saatnya kita mau datang menyembah, kita mau bawa ucapan syukur setiap kita. Sebab kita punya Tuhan yang begitu mengasihi setiap kita. Sama-sama tenangkan hati kita di dalam Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur ya Roh Kudus. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa. Sebab di sore hari yang indah ini, kami sadar ya Tuhan, rancangan-Mu begitu indah bagi setiap kami. Dan rencana Tuhan di dalam hidup kami sungguh indah. Maka kami mau letakkan hidup kami mau letakkan hati kami, dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Mari bawa ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Mari sejenak angkat doa-Mu di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami tahu ya Bapa, kami tak dapat membalas kasih Tuhan yang begitu sempurna. Engkau sungguh setia, Engkau sungguh mengasihi setiap kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Kau
bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Kembali kita boleh kasih tepuk tangan pengagungan. Terima kasih. Disyukur kami. Mari kembali sama-sama menggunakannya. Kau telah memilihku sebelum dunia
bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan. Mari sambil angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan, Lord Yesus. Jadikan bait suci yang kudus tiada bercela. Jadikan kami mesbah doa-Mu ya Bapa. Bagi keselamatan. Terus angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Terus dengan segenap hati kata, jadikan bait suci. Ini keinginan hati kami ya Roh Kudus. Tiada bercela. Jadikan aku bagi keselamatan. Jadikan aku bait suci
yang indah ini ya Bapa. Ini janji kami ya Roh Kudus. Kami mau hidup sepenuh-penuhnya di dalam Kau ya Bapa. Kami mau tinggal diam di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Sebab kami tahu rancangan-Mu begitu ajaib bagi setiap kami. Rencana-Mu begitu indah bagi setiap kami. Kamu udah Bonerges tempat ini. Terus angkat doamu di hadapan Tuhan. Mari terus nyatakan kerinduan hati. Isi hatimu kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau datang meninggikan dan mengagungkan nama Kau. Shout to the Lord of the earth, let I sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the sea will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Hati kami ya Roh Kudus. In you. Mari kamu udah Bonerges, angkat suaramu di hadapan Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Shout to the Lord, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the sun
bagi nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami mau tabiskan ibadahnya Roh Kudus dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya bagi satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari mengasihi Tuhan bersama-sama kita mau katakan amin. Kasih tepuk tangan kemuliaan Tuhan Yesus. Saudara bisa kembali duduk pada sore hari yang indah ini. Tiba saatnya mari sama-sama untuk terlebih dahulu kita mau saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Dengan mempergunakan waktu yang ada, tentu kita menginginkan hidup yang berkualitas. Apa yang harus kita utamakan dalam hidup ini adalah langkah yang baik. Karena kita tahu mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu atau diutamakan. Artinya bahwa hidup ini kita bisa lebih terarah. Mengasihi Tuhan harus menjadi prioritas yang utama dan yang pertama. Jadikan Tuhan sebagai yang utama dan pertama dalam hidup ini, maka kita akan berjalan dalam kuasa dan mujizat Tuhan. Oleh sebab itu, hiduplah kita sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kemudian utamakan untuk tubuh kita kudus dan suci. Jaga tubuh kita agar Tuhan berkenan diam di dalam kita. Dan muliakan Tuhan melalui tubuh kita sebagai bait Allah yang kudus, milik kepunyaan Allah. Utamakan pelayanan pekerjaan Tuhan. Ubah pandangan kita dalam bekerja. Hendaknya lakukan seperti pelayanan kepada Tuhan. Maka apapun yang kita perbuat, ya kita lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Utamakan duduk di kaki Tuhan atau berdoa selalu dan mendengarkan perkataan Yesus. Ya, kita perlu firman Tuhan menuntun hidup ini agar tidak mudah jatuh. Maka ambil bagian yang terbaik seperti Maria. Utamakan mengingat pengorbanan Yesus atau tubuh darah Yesus. Pengorbanan Yesus adalah pusat dari iman Kristen yang memberikan keselamatan dan juga menjadi teladan untuk bagaimana kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dapat saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Dan terlebih lagi saya akan bacakan suara gembala. Suara gembala yang tulis langsung oleh Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih dengan tema judul Merdeka dari Ikatan Dosa dan Menjadi Hamba Kebenaran. HUT Gereja Tiberias Indonesia ke-35 tahun dan HUT Kemerdekaan RI ke-80 tahun. Pada Roma yang pertama doa pembukaan, Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur sebab kami telah merayakan HUT Gereja Tiberias Indonesia ke-35 tahun dan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah Gereja Tiberias penuh kuasa dan penuh kemuliaan-Mu. Berkatilah semua jemaat, pengerja, koordinator, dan para pengkhotbah Gereja Tiberias. Agar kami semua diprogramkan pesta di kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Roma yang kedua, untuk merdeka dari ikatan dosa dan menjadi hamba kebenaran. Satu, kita harus selalu berdiri teguh dengan iman yang kuat atau menjadi pelaku firman. Galatia 5 ayat 1a dan Matius 7 ayat yang ke-24 sampai 27. Ada dua macam dasar orang Kristen, yaitu orang yang mendengar firman Tuhan lalu melakukannya, dan juga orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Kita harus merenungkan firman Tuhan, menghayatinya, dan melakukan firman Tuhan untuk kita bertekun di dalam firman-Nya. Kalau kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya, saat ada goncangan, kita akan tetap berdiri teguh. Firman Tuhan menjadi hukum kehidupan dengan maksud memerdekakan kita dari dosa, kuasa iblis, kuasa dunia, dan hawa nafsu. Yang kedua, tidak mau dikenakan sebagai hamba dosa. Galatia 5 ayat 1b dan 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Tujuan utama iblis adalah supaya kita jatuh di dalam dosa. Iblis berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum. Ia berkeliling sepanjang hari untuk mencari celah atau kelengahan kita. Sebagai orang percaya, kita hidup bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena Roh Kudus yang memampukan kita di dalam menghadapi segala masalah dan dijauhkan dari hamba dosa. Dan poin yang tiga yang terakhir, kita harus sadar kita adalah mempelai Kristus. Wahyu 19 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Waktu Tuhan sudah sangat dekat. Sebagai mempelai Kristus kita harus segera bertobat, sebab sudah tidak banyak waktu lagi.
Tugas kita sebagai mempelai Kristus, kita harus mempersiapkan baju putih terbuat dari lenan halus putih bersih yang Tuhan berikan kepada kita. Dan mungkin hari-hari ini jubah itu ada bercak atau noda karena dosa. Hanya oleh dari Yesus Kristus semua noda itu diubah menjadi putih seperti salju. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20:14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan di dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri. Yaitu hidup kami di bumi, seperti di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Percaya kembali kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Dan mari sama-sama sejenak kita mau saksikan video dari HUT ke-35 tahun Gereja Tiberias Indonesia. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya, Pak Haji, kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Di akhir zaman ini kita dijanjikan yang terima minyak dan anggur tidak dirusakkan. Tuhan Yesus menuntun kami untuk akhirnya ada gereja, saudara sekalian. Akhirnya dari PA sebetulnya, saudara, dari PA. Besar anugerah-Mu berlimpahlah. Gereja itu ada 3, saudara sekalian. Gereja adalah wadah untuk beribadah, dan kemudian gereja adalah tempat pembinaan rohani orang-orang percaya, dan yang ketiga, gereja adalah untuk melayani sesama, saudara sekalian. Kepadaku Kau memberi perintah khusus kepada Gereja Tiberias melalui mendiang Bapak Gembala, Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan seperti zaman kisah para rasul. Diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, selalu naik tidak pernah turun. Diberkati anak-anakmu, dapat mencapai cita-cita yang indah. Diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati kesehatanmu, dan kita akan pesta bersama di surga, menjadi tetangga di surga. Haleluya, amin, amin. Sekali lagi kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk anugerah Tuhan yang begitu luar biasa bagi gereja kita, Gereja Tiberias Indonesia. Yang mau diberkati lebih lagi melalui kebenaran firman Tuhan. Tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang baik, kami sungguh mengucap syukur ya Roh Kudus. Sebab di sore hari yang indah ini, kami telah datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami telah datang menyembah bahwa ucapan syukur setiap kami di hadapan tahta suci-Mu. Terus kami imani ya Bapa, di balik pujian dan penyembahan kami, ada sukacita yang baru, ada kekuatan yang baru, dan ada damai sejahtera yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Tiba saatnya Roh Kudus, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sucikan dan kuduskanlah hati kami, agar firman yang kami dengar dapat menjadi rema dalam hidup kami. Juga berdoa untuk hamba-Mu yang terkasih yang menyampaikan firman tempat ini. Bapak Pendeta Sandi Iskandar, Tuhan Yesus berkati senantiasa. Beri Tuhan Yesus yang berikan hikmat agar setiap perkataan keluar dari lidah mulut hamba-Nya hanya berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Dan Tuhan pakai lebih dahsyat lagi agar memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Maka kami siapkan hati kami untuk dengar firman Tuhan dengan hati yang menyembah,
Kembali kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Maka bertahtalah di atas pujian dan penyembahan kami. Ini hati kami ya Roh Kudus. Ini sembah kami ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari mengasihi Tuhan, kembali bersama-sama kita mau katakan amin. Sekali lagi kita boleh kasih tepuk tangan pengagungan untuk Tuhan yang memelihara dan begitu baik dalam hidup kita. Kita siapkan hati kita dengan hati yang menyembah. Terima kasih. Aku anak-Mu, hidup dalam kekudusan-Mu. Aku anak-Mu, diciptakan serupa gambaran-Mu. Aku percaya janji-janji-Mu. Kau sucikan, Kau sembuhkan, Kau bebaskanku. Kau pulihkan, Kau benarkan, sempurnakanku. Kau sucikan. Sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kau yang bebaskan setiap kami ya Bapa. Kau pulihkan, sempurna. Sebab minyak kudus-Mu ya Bapa. Minyak kudus-Mu Yesus, tubuh darah-Mu, tubuh darah-Mu Yesus, pengorbanan-Mu Yesus, janji-janji-Mu. Minyak kudus-Mu, minyak kudus-Mu Yesus, tubuh darah-Mu Yesus, pengorbanan-Mu, janji-janji-Mu, janji-janji-Mu. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan. Kami mengucap syukur Tuhan, di sore hari ini kami kembali datang beribadah cari Tuhan Yesus. Kami cari yang punya kerajaan sorga. Kami tidak pernah akan dikecewakan. Kami cari Tuhan Yesus, sumber kekuatan kami, pertolongan kami, bahkan sumber mujizat dalam hidup kami. Kami bersyukur kami ada menjadi bagian di dalam anak-anak muda Boanerges. Dan kami bersyukur untuk gereja Tiberias Indonesia 35 tahun. Tuhan sudah sertai, Tuhan sudah memimpin. Bahkan Tuhan yang panggil, Tuhan yang pilih, Tuhan yang tetapkan, Tuhan yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Pariaji, kembalikan kuasa di balik sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Bahkan mengembalikan kuasa seperti zaman kisah para rasul. Maka kami bersyukur Tuhan, kami yang menjadi bagian di dalam gereja Tiberias Indonesia. Kami percaya di tangan kami ada kuasa, di hidup kami ada kuasa. Apa yang kami pegang kerjakan berhasil, apa yang kami doakan Tuhan dengar, Tuhan kabulkan dari kerajaan sorga. Bahkan setiap kami anak-anak muda Boanerges, hidup kami penuh kemuliaan Tuhan, hidup kami penuh mujizat. Dan Tuhan pakai setiap kami menjadi alat kerajaan-Mu Tuhan, untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Seperti gereja Tiberias dipanggil, dipilih, ditetapkan untuk mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke sorga. Juga kami bersyukur Tuhan, berkati Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji,
Pendeta Dr. Eri Supariaji, Pendeta Argo Pariaji. Tuhan beri kesehatan, panjang umur, ekstra tenaga, ekstra kuasa, ekstra mujizat. Sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Nama Tuhan dipermuliakan. Maka kami juga doa ucap berkat untuk bangsa kami Tuhan Indonesia. 80 tahun, berkati Presiden, Wakil Presiden, seluruh Menteri TNI, Polri, perawat, dokter, suster. Berikan kesehatan, hikmat, roh takut akan Tuhan dalam mengambil setiap keputusan kebijakan, semua yang tepat, yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami doa, Tiberias penuh kemuliaan Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami berdoa berkati semua anak-anakmu yang hadir, beri kami sukacita, damai sejahtera, dan hati yang limpah dengan ucapan syukur. Urapi lidah bibir hamba sampaikan firman-Mu, biar firman Tuhan yang disampaikan isi hati Tuhan, menguatkan, memulihkan, dan memerdekakan hidup kami. Kami bersyukur, kami siapkan hati kami sambut firman-Mu, dengar firman Tuhan. Mari bersama-sama siap kita yang percaya, yang disayang sama Tuhan dengan bangga sama-sama. Kita katakan, amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Selamat sore. Ada Shalom Bonergas. Shalom Bonergas. Puji Tuhan, apa kabar? Luar biasa, saya doa semua sehat, semua dalam keadaan yang baik, semua dalam penyertaan Tuhan sempurna. Juga menyapa setiap jemaat Tuhan yang tersambung di dalam live streaming. Shalom, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Tema khotbah di sore hari ini adalah bahtera keselamatan adalah Kristus dalam hidup kita. Sekali lagi temanya adalah bahtera keselamatan adalah Kristus dalam hidup kita. Kita buka di dalam Matius 24 ayat 37 sampai 39. Yang sudah di sana katakan aku pasti diberkati Tuhan. Matius 24 ayat 37 sampai 39. Yang sudah di sana, yang siap baca bersama-sama katakan aku pasti diberkati Tuhan. Enggak ada suaranya ini. Bukan amin, aku pasti diberkati Tuhan. Ini kurang komunikasi atau gimana nih? Sepi banget ya kan? Yang sudah siap katakan aku pasti diberkati Tuhan. Nah gini kan enak, gak mesti 3 kali, 4 kali diulang-ulang baru mau ya. Ya, yuk sama-sama kita baca ya. Matius 24, 37 sampai 39. 3, 2, 1 ya. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. 39. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Katakan amin. Kita lihat keterangannya saudara. Yesus membandingkan zaman Nuh dengan akhir zaman. Ya, sama seperti Nuh masuk ke dalam bahtera untuk keselamatan, kita juga harus masuk ke dalam bahtera keselamatan, yaitu Kristus. Pertanyaan saya, siapa yang mau diselamatkan? Yang mau aja, yang gak mau ya gak apa-apa. Ya. Yang mau diselamatkan boleh lihat tangannya. Berarti apa? Kita harus masuk ke dalam bahtera keselamatan. Siapa bahtera keselamatan kita? Yesus. Kalau pada waktu itu zaman Nuh, ya Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun sebuah bahtera. Teman-teman perhatikan kisahnya, ceritanya. Nuh membangun bahtera di mana saudara? Lokasinya di mana? Di tepi pantai? Di mana? Di atas gunung. Itu aja sudah nggak masuk akal. Tetapi apa yang Nuh lakukan, dia taat. Dia lakukan itu. Apa yang Tuhan perintahkan. Ternyata apa? Yang Nuh lakukan memberikan dia keselamatan untuk satu keluarganya. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Saya mohon maaf ya, kalau anak-anak muda disuruh hidup benar, hidup dalam pertobatan, kesinggung. Ya, bilang pendetanya khotbahnya keras banget. Dah, terus mau dikasih khotbah yang gimana? Pertanyaan saya teman-teman, kan tadi saya tanya, mau selamat? Endingnya mau kemana nih? Apa mau cuman sampai di Kelapa Gading?
Jakarta Utara, Tanjung Priuk dan sekitarnya, atau mau dapat bagian dalam kerajaan sorga. Pak Paryaji bilang, ya jemaat Tiberias bukan di pelataran, tapi jemaat Tiberias ruangan Maha Kudus. Bilang sama saya, ruangan Maha Kudus. Itu nggak gampang, harus berjuang. Bilang sama saya, aku mau berjuang. Jadi kenapa hari ini kita akan belajar tentang apa? Zaman Nuh dengan zaman akhir ini. Ya, untuk apa? Untuk mengingatkan kita. Ayo, masih ada kesempatan. Ya, Tuhan ingatkan kita lewat setiap firman Tuhan. Kalau Tuhan masih ingatkan kita lewat firman Tuhan, hari ini bersyukurlah. Bilang sama saya, aku bersyukur. Ya, bersyukurlah. Artinya apa? Tuhan masih memberi kita kesempatan. Untuk kita apa? Ayo masuk. Jangan jauh-jauh. Ya, jangan kita apa? Jangan kita hidupnya asal-asalan. Ayo kita mulai mendekat sama Tuhan. Ya, kita jangan di luar bahtera, tapi di dalam bahtera pastikan Yesus ada dalam hidup kita. Tadi seperti ya suara gembala, ibu gembala sidang mengingatkan apa? Ada dua macam dasar. Tadi teman-teman dengar kan? Ibu gembala mengingatkan dalam suara gembala sidang dikatakan ada dua macam dasar. Yang pertama adalah orang yang datang mendengar tapi tidak melakukan. Ketika ada badai datang, ada masalah datang, hebatlah kerusakannya. Itu bicara tentang apa? Orang yang datang, dengar firman, tapi nggak melakukan. Nggak heran ketika dia ada masalah, mau bunuh diri, putus asa, depresi, nyalahin Tuhan, nyalahin orang, nyalahin keadaan. Karena apa? Nggak kuat. Tapi ingat ada satu macam dasar lagi. Orang yang datang, dengar, dan melakukan. Ketika badai datang, masalah datang, persoalan datang, dia akan tetap kokoh. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya doa teman-teman adalah tipe yang datang, dengar, dan melakukan. Ketika menghadapi masa sukar, teman-teman tetap kokoh, tetap kuat, tetap berkemenangan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Slide selanjutnya lagi. Belajar dari firman Tuhan. Di akhir zaman ini kita diingatkan akan peristiwa pada zaman Nuh. Kita diingatkan tentang apa? Apa yang mau disampaikan ya kepada setiap kita lewat peristiwa Nuh, lewat zaman Nuh. Apa yang kita bisa ambil pelajaran penting? Yang pertama, kita diingatkan lewat peristiwa Nuh bahwa dunia yang penuh dengan dosa seperti zaman Nuh. Nanti kita akan lihat, saudara. Teman-teman bisa mikir, teman-teman bisa melihat, teman-teman bisa coba ya diaplikasikan atau direalisasi benar nggak kira-kira dengan keadaan hari-hari ini teman-teman hidup seperti zaman Nuh nggak? Yang penuh dengan dosa. Coba kita buka ayatnya. Kejadian 6 ayat 5 sampai 7. Kejadian 6 ayat 5 sampai dengan 7. Jadi kalau dengar khotbah yang keras, jangan bilang pendeta menghakimi. Kalau dengar khotbah yang keras, itu namanya mengasihi. Katakan amin. 1, 2, 3. Aku dikasihi Tuhan. Ya. Dan teman-teman ada di tempat ini bukan kebetulan. Pasti Roh Kudus yang menuntun teman-teman. Ada amin? Iya, teman-teman mau berjumpa dengan siapa sih? Bukan dengan saya, tapi dengan Tuhan. Jadi semua yang teman-teman dengar, yang teman-teman terima, itu semua dari Tuhan. Karena dia mengasihi saudara. Makanya mendiang pendeta Paryaji selalu ingatkan, selagi masih hidup, ada kesempatan hidup dalam pertobatan. Kemarin buat salah, minta ampun. Jangan buat lagi. Jangan inget-inget lagi yang lalu. Tuhan kasih kesempatan yang baru. Kita buka ya, Kejadian 6, 5-7 kita baca sama-sama. 3, 2, 1 ya. Ketika dilihat Tuhan, bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat 6, maka menyesalah siapa? Siapa yang menyesal? Tuhan. Coba sampai Tuhan bilang begini. Karena apa? Melihat apa? Kejahatan manusia di bumi.
Yang ciptain saudara dan saya manusia siapa? Iya, dia ngomong begitu. Coba ayat yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Perhatikan, ada berapa kali diulang kata menyesal? Ada berapa kali diulang kata menyesal? Saya tungguin sampai pulang juga. Sampai dijawab beneran, nggak apa-apa. Mau sampai jam 8, 9 malam, saya tunggu di sini. Saya akan tetap setia di sini. Sampai teman-teman jawab. Berapa kali? 2 kali. Artinya apa? Itu penting. Menyesallah Tuhan. Artinya Tuhan melihat kejahatan, perbuatan manusia yang dipenuhi dengan dosa. Bahkan hati mereka menjauh dari Tuhan. Saya berandai-andai ya. Beberapa waktu yang lalu. Waduh, ini kita semua anak Tuhan nih. Setiap bulan Tuhan kasih kita ya berkat lah yang besar. Ya, pokoknya lebih dari yang kita pikirkan. Berkat yang ajaib. Ya, ibaratnya tuh ya yang besar lah. Saya sempat berpikir, kalau kita dikasih berkat yang benar-benar besar dan bebas dari masalah, saya percaya pasti orang gak akan cari Tuhan lagi. Yang jawab betul cuma 1. Ya. Oh, ikut-ikutan berarti sekarang. Berarti kompak juga ya di sini ya. Saya mau bilang, kenapa kita hari ini masih terus cari Tuhan? Karena kita tahu masalah, kesulitan, kesukaran dipakai Tuhan untuk kita melihat kemuliaan Tuhan. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Untuk kita bisa bersaksi. Untuk kita bisa ceritain, aku terima mujizat loh. Aku bisa dipakai Tuhan. Aku tadinya gak pernah kepikiran bisa dapat beasiswa. Aku bisa ke luar negeri, aku bisa apa? Bisa kerja di tempat-tempat yang luar biasa. Itu karena tuh, aku bisa dapat promosi. Supaya teman-teman bisa cerita. Lewat apa? Kesulitan itu. Coba slide selanjutnya lagi. Kita lihat ya, dunia pada zaman Nuh. Ya, apa yang Tuhan katakan menyesal, dunia pada zaman Nuh penuh dengan kejahatan dan kekerasan. Tadi Kejadian 6 ayat 5 sampai 6. Ya, hidup sesuka hati tanpa menghiraukan Tuhan. Nanti teman-teman baca Matius 24 ayat 38. Dosa, mohon maaf, seksual dan kehancuran keluarga. Kejadian 6 ayat 4. Ya, tidak mau bertobat dan mengabaikan perintah Tuhan. 2 Petrus 2 ayat 5. Ini yang dikatakan dunia pada zaman Nuh penuh dengan dosa. Kita bandingkan ya dengan zaman sekarang. Ayo next. Kesamaan dengan zaman sekarang. Tingginya tingkat kejahatan seperti pembunuhan, kekerasan, peperangan, dan ketidakadilan. Saya mau tanya dulu, kira-kira benar atau tidak? Dengan keadaan zaman sekarang. Pembunuhan, kekerasan, peperangan, dan ketidakadilan. Tindak kejahatan manusia hari-hari ini. Betul apa tidak? Dan apalagi banyak orang lebih mengejar kesenangan duniawi tanpa peduli pada kebenaran firman Tuhan. Lebih maunya apa? Seneng-seneng. Ditegur kesinggung. Diingetin suruh ke gereja, baca firman, kesinggung, marah. Ngerasa dihakimi, itu diingatkan, baca firman ya. Kenapa harus baca firman? Udah dibilang, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi. Artinya teman-teman yang hari ini hidup dalam firman, teman-teman tidak akan pernah tersesat. Teman-teman akan melihat yaitu kemuliaan Tuhan. Ya. Nah, apalagi materialisme, hedonisme, dikit-dikit pamer, dikit-dikit flexing. Egoisme menjadi gaya hidup yang umum. Kira-kira menurut teman-teman gimana? Relevan gak dengan keadaan zaman sekarang? Halo? Coba lihat, ya.
peningkatan hubungan, seksual di luar pernikahan, penyimpangan moral lainnya, kehancuran institusi pernikahan dan keluarga, pornografi, prostitusi, pelecehan seksual semakin meningkat. Banyak orang yang menolak Injil dan tidak mau bertobat. Banyak yang mengejek orang percaya dan menganggap firman Tuhan sebagai sesuatu yang kuno dan tidak relevan. Meskipun ada banyak tanda-tanda akhir zaman, manusia tetap hidup dalam ketidakpedulian. Ini Tuhan mau mengingatkan. Jadi hari ini sudah ada terjadi pada zaman Nuh. Akhirnya Tuhan apa? Tuhan musnahkan dengan apa? Air bah, bukan air putih. Air bah. Tapi kalau teman-teman masuk ke dalam bahtera keselamatan, yaitu Yesus, mau ada apapun juga saudara, mau ada masa sukar, masa sulit, engkau tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Engkau terproteksi sempurna. Engkau tidak takut, tidak khawatir, tidak cemas. Engkau akan terus naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Selanjutnya lagi, sebagai orang percaya kita dipanggil. Bilang sama saya, aku dipanggil. Bilang, saya dipanggil. Tengok kiri kanannya, kamu juga dipanggil. Bilang sama-sama, kita semua dipanggil. Ya, untuk apa? Tetap hidup benar dan bergaul dengan Tuhan meskipun dunia di sekitar kita penuh dengan dosa. Kita harus menjadi apa? Terang. Kita harus menjadi apa? Garam dunia. Kita harus menjadi apa? Contoh. Menjadi pelaku firman. Kalau ada yang salah, ada yang tidak benar, ada yang tidak baik, ayo beritahukan yang baik, beritahukan yang benar. Tapi apa? Dengan penuh kasih. Katakan amin dulu. Ya, artinya ada kepedulian. Untuk sama-sama apa? Ayo kita berjuang. Untuk kita apa? Ya, tidak terbawa dengan arus dunia. Kita berbeda. Ya, bilang sama saya berbeda. Bilang aku berbeda. Katakan amin. Ya, jadi makanya dikatakan sebagai orang percaya kita dipanggil untuk hidup benar. Bergaul dengan Tuhan meskipun dunia di sekitar kita penuh dengan dosa. Nah, teman-teman udah mengambil keputusan yang tepat. Teman-teman datang cari Tuhan hari ini. Di sore hari ini, di hari weekend teman-teman cari Tuhan. Teman-teman mau apa? Ya, mau cari yang punya kerajaan sorga. Ya, karena teman-teman tahu, ketika teman-teman cari yang punya kerajaan sorga, semua itu akan ditambahkan di dalam kehidupanmu. Beri tepuk tangan yang dahsyat. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari zaman Nuh? Dari kisah zaman Nuh, bukan hanya menggambarkan dunia penuh dengan dosa, ya, keadaan dunia seperti zaman Nuh, ya, penuh dengan apa? Dosa. Tapi juga yang kedua kita diingatkan, bahtera itu sebagai gambaran Kristus. Bilang sama saya, bahtera sebagai gambaran Kristus. Yang menyelamatkan Nuh bersama keluarganya pada waktu air bah itu terjadi adalah sebuah bahtera. Betul? Ya. Dan bahtera itu yang suruh buat siapa? Ya. Dan hari ini kita diingatkan pada zaman Nuh ada sebuah bahtera. Hari ini bahtera itu adalah Yesus. Yang bisa menyelamatkan engkau dan aku. Hanya Dia. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal dalam kerajaan surga. Nah, ini yang harus kita pegang sampai akhir. Sampai kita semuanya terima mahkota. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita lihat, kita baca Kejadian 7 ayat 1.
Bahtera sebagai gambaran Kristus. Kita baca sama-sama 3, 2, 1 ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Jadi kalau hari ini teman-teman, jangan cari pembenaran di depan manusia, di hadapan manusia. Tapi kita berlomba-lomba, ayo. Untuk apa? Kita hidup di dalam kebenaran di hadapan Tuhan. Katakan amin. Karena nanti yang akan Tuhan lihat adalah apa? Orang yang kulihat benar di hadapanku. Yang kulihat benar. Maka saya doa teman-teman Muda Bonerges, engkau dilihat benar di hadapan Tuhan. Ada amin? Bukan di hadapan manusia. Hari-hari orang berlomba-lomba. Seolah-olah pengen kelihatan benar, kelihatan baik di depan orang, di depan manusia. Lebih takut sama manusia, lebih takut sama orang. Dia lupa mestinya lebih takut akan Tuhan. Coba slide selanjutnya. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Makanya mendiang pendeta Pariaji selalu mengatakan, ya, saya sejak muda mau cari yang punya kerajaan sorga. Cari yang punya kerajaan sorga. Karena apa? Ya, dialah jalan kebenaran dan kehidupan. Hanya di dalam Yesus. Gak ada seorang pun dapat melihat Bapa ya tanpa apa? Ya tanpa melalui Dia, Saudara. Coba slide selanjutnya lagi. Kita lihat, bahtera yang dibangun Nuh bukan hanya sebuah kapal, tetapi gambaran jelas tentang Kristus dan keselamatan yang diberikannya kepada kita. Kita lihat ya, bahtera Nuh satu-satunya tempat keselamatan dari air bah. Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan dari dosa. Katakan amin. Bahtera Nuh dibangun sesuai dengan rencana Tuhan. Yesus Kristus, keselamatan di dalam Kristus adalah rancangan Tuhan. Bahtera Nuh melindungi mereka dari murka Allah. Yesus Kristus menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Katakan amin. Bahtera Nuh hanya ada satu pintu masuk. Yesus Kristus. Yesus adalah satu-satunya jalan kepada Bapa. Ya, lihat saudara, persamaannya. Ya, bahtera Nuh membawa hidup baru setelah air bah. Yesus Kristus memberi kita hidup baru di dalam Dia. Katakan amin. Slide selanjutnya lagi. Jangan menunda keputusan untuk percaya kepada Kristus. Dia adalah bahtera keselamatan bagi kita. Hari ini jangan tunda-tunda lagi. Ayo datang sama Tuhan. Ayo hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena apa? Dia adalah bahtera keselamatan bagi kita. Yang bisa menyelamatkan kita. Yang bisa apa? Memulihkan kita. Dia adalah satu-satunya yang kita andalkan. Ya, dia satu-satunya sumber apa? Sumber pengharapan, sumber kedamaian. Ya, dia sumber mujizat. Makanya hari ini, ayo anak-anak muda, semakin giat lagi di dalam Tuhan. Berlomba-lomba terus saling mengingatkan, saling menguatkan. Ayo, ya, untuk apa? Jangan sampai kita tinggalin Yesus. Jangan sampai kita tinggalkan Yesus. Jangan sampai kita tinggalkan keselamatan yang sudah kita terima, yang diberikan ya oleh Dia. Oleh korban anak domba Allah, oleh korban Yesus di atas kayu salib. Dia mengorbankan tubuh dan darahnya. Agar hari ini kita terima keselamatan, terima hidup yang kekal. Apapun masalahmu, tantanganmu, persoalanmu, pergumulanmu, kesulitanmu, masa sukarmu, masa sulitmu, tetap percaya Yesuslah sumber bahtera, Yesuslah sumber keselamatan di dalam kehidupan kita. Beri tepuk tangan yang dahsyat. Yang ketiga, yang terakhir, yuk pemusik, worship leader boleh maju ke depan. Yang ketiga, apa yang kita bisa pelajari? Ya, dari zaman Nuh, dari peristiwa Nuh, ya, mengingatkan tentang apa? Ya, peristiwa Nuh, ya, kita diingatkan di akhir zaman ini
akan peristiwa Nuh, kita diingatkan tentang bukan hanya dunia yang penuh dengan dosa seperti zaman Nuh, tapi juga bahtera sebagai gambaran Kristus. Dan yang terakhir, yang ketiga, kesempatan tidak terbuka selamanya. Kedengerannya kayaknya menakutkan. Apalagi buat anak-anak muda. Kesempatan tidak terbuka selamanya. Makanya saya baru ngerti, Pak Paryaji sering ngomong dulu. Selama kita masih hidup, artinya masih hidup. Ada kesempatan. Kalau udah nggak hidup lagi, mau bertobat, udah selesai. Terlambat. Makanya Pak Paryaji bilang, jangan sampai terlambat. Karena di alam roh tidak ada pertobatan. Itu susah-susah gampang untuk bisa mengerti itu. Selalu dulu, selama pelayanan bersama Bapak Gembala diingatkan terus. Kalau selama masih hidup ada kesempatan. Di alam roh tidak ada lagi kesempatan, tidak ada lagi pertobatan. Maka ayo anak-anak muda Bonerges, saya percaya kau dipilih, kau dipanggil untuk apa? Untuk hidup di dalam bahtera keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Kesempatan masih ada hari ini. Ayo teman-teman anak-anak muda, jangan pernah putus asa. Jangan pernah menyerah. Mungkin hari ini orang tuamu belum terima Yesus. Teruslah berdoa. Ada amin? Satu orang bertobat, seisi keluarga diselamatkan. Kita buka Kejadian 7:16. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang. Siapa yang menutup pintu bahtera itu? Nuh? Keluarganya Nuh? Saudaranya Nuh? Siapa yang menutup pintu itu? Tuhan. Artinya Tuhan yang memberi kesempatan, bukan manusia. Kalau manusia seringkali gitu kan. Kesempatan sekali, 2 kali, 3 kali, udah. Gak ada lagi. Seringkali manusia begitu. Itu yang ditakuti manusia. Dikasih kesempatan sekali, 2 kali. Makanya kalau kita kerja, selalu ada apa? Namanya SP1. SP sampai berapa? 100. Nggak ada. Sampai berapa kali? 3. 3 itu artinya selesai. Manusia kalau kasih kesempatan begitu. Tapi ini Tuhan. Kita harus apa? Bersyukur. Ayo selama kita ada hari ini, Dia kasih kita kesempatan. Coba Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia, ayo, masa mudamu. Bukan berarti engkau gak boleh bergaul dengan teman-temanmu. Bukan engkau gak boleh, yaitu namanya apa? Hang out. Tapi ayo, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Lebih banyak waktumu, ayo cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Gak rugi kok. Ini engkau bilang, Pak masih muda, saya kan mau menikmati masa muda saya. Justru masa mudamu, hari ini engkau cari Tuhan, engkau sedang investasi untuk kerajaan sorga. Kerajaan sorga yang bersorak-sorak. Iya, ya. Lanjut lagi, Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ini tentang apa? Tentang kedatangan anak manusia. Gak ada yang tahu. Ya, anak aja gak tahu. Anaknya pun tidak. Anaknya pun tidak. Hanya yang tahu siapa? Bapa. Makanya kita harus apa? Berjaga-jaga. Coba slide selanjutnya lagi. Ya, kita lihat saudara. Slide selanjutnya. Nah, perhatikan. Ada namanya peringatan. Bilang sama saya peringatan. 1, 2, 3, peringatan. Peringatan itu apa? Menandakan ada sesuatu yang apa? Penting. Mungkin ada bahaya di sana, akan terjadi sesuatu. Itu namanya diberi peringatan. Ya. Dan satu lagi ada namanya pelajaran yang harus diambil. Jadi setiap firman Tuhan yang teman-teman dengar, ya, hari ini adalah yang pertama ada sebuah peringatan dan juga pelajaran yang bisa diambil. Peringatannya apa? Pintu bahtera ditutup di zaman Nuh. Tadi yang nutup siapa? Yang nutup siapa? Tuhan.
Pelajaran yang harus kita ambil apa? Keselamatan ada batas waktunya. Peringatan, Yesus datang seperti pencuri di malam hari. Pelajaran yang harus diambil, kita harus selalu siap berjaga-jaga. Peringatan, perumpamaan 10 gadis, hanya yang siap yang masuk. Yang 5 bawa pelita, yang 5 lagi tidak bawa. Yang 5 bijaksana, yang 5 bodoh. Yang bijaksana, yang masuk. Yang 5 lagi di luar. Begitu udah mau masuk, pintunya ketutup. Ini kan digambarkan tentang bahkan firman Tuhan kan banyak memakai perumpamaan-perumpamaan. Kayak tadi di Suara Gembala, perumpamaan tentang 2 macam dasar. Seperti rumah yang dibangun di atas pasir, yang satu dibangun di atas batu. Itu menandakan kehidupan rohani kita. Ya, coba kita lihat lagi. Peringatan, pelajaran yang harus diambil. Tidak semua orang akan selamat, hanya yang siap. Bilang sama saya, hanya yang siap. 1, 2, 3, hanya yang siap. Manusia hanya mati 1 kali lalu dihakimi. Pelajaran yang harus diambil, tidak ada kesempatan kedua setelah kematian. Jadi kalau hari ini mau sungguh-sungguh selama masih hidup. Peringatan, sekarang adalah waktu keselamatan. Pelajaran yang harus diambil, jangan menunda-nunda bertobat. Kita lihat keterangannya. Jangan menunggu sampai pintu tertutup. Hari ini adalah waktu yang terbaik untuk datang kepada Tuhan dan hidup baginya. Jadi kalau hari ini ya teman-teman sudah diselamatkan, ayo berjuang. Terus berdoa. Buat siapa? Keluargamu, orang tuamu. Saya bersyukur papa saya kemarin baru dibaptis. Bukan waktu yang mudah. Cukup lama. Puluhan tahun. Saya gak pernah memaksa papa saya. Walaupun saya hamba Tuhan, saya gak pernah, istilahnya saya mau mengajarkan tentang ke papa saya. Walaupun dia orang tua. Saya cuma doa. Ada waktunya Tuhan. Papa Riaji waktu itu sering ngajarin. Sandy, you doa. Buat orang yang belum percaya, belum terima, masih keras hatinya. You doa. Tuhan beri mimpi untuk orang, sebut namanya. Papa Riaji dulu sering aja, sebut namanya. Tuhan beri mimpi untuk orang itu, sebut namanya. Bahwa Yesus Tuhan Allah yang punya kerajaan surga. Dan saya gak tahu kapan papa saya mau dibaptis. Beberapa minggu yang lalu, atau 1 bulan yang lalu, dia ngabarin saya lewat mama saya. Dan mama saya bilang, papa mau dibaptis. Kapan ada baptisan selam? Waduh, itu membuat saya sangat sukacita. Dan bukan hanya dia yang dibaptis, tapi dia ajak adiknya juga. Ajak adik suaminya juga. Bertiga kemarin dibaptis. Ya. Papa saya dan saya sekeluarga dulu dari keturunan nenek moyang yang nyembah-nyembah, ya. Dulu agama kepercayaan yang lama. Kita dulu bukan mengenal Yesus, tapi dimulai dari pertobatan mama saya. Mama saya mengenal Tuhan Yesus dari tahun 90, dari pertama kali gereja Tiberias ada, mama saya sudah ikut di situ. Papa saya belum mau bertobat, dia terus berdoa buat suaminya. Walaupun tidak mudah. Dia terus berdoa, mengajak kami anak-anaknya berdoa. Saya masih kecil waktu itu, doa-doa buat papa. 1 orang bertobat, sisi keluarga diselamatkan. Dan ternyata tahun 1994, papa saya pernah ikut pelayanan mendiang pendeta Pariaji ke sebuah kota di kota Jambi. Dan saya kemarin lihat lagi fotonya, saya bilang, Tuhan, saya mengucap syukur. Ternyata Papa Riaji pernah datang ke tempat di mana papa saya lahir, di kota Jambi. Di situ awal mulanya. Itu belum dibaptis. Hanya masih Kristen KTP. Ya. Dari tahun 94 sampai kemarin 22 Agustus 2025 baru dibaptis. Dan saya bersyukur, ya, Gereja Tiberias membaptis sebagai warga kerajaan surga. Maka teman-teman hari ini, kalau engkau masih berjuang untuk keluargamu, untuk orang tuamu, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Jangan pernah menyerah. Doakan terus orang tuamu, keluargamu, orang yang kau kenal, orang yang kau kasih. Percaya,
bahwa kalau engkau diselamatkan, seisi keluargamu pasti diselamatkan Tuhan. Kesimpulan, jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang di zaman Nuh yang tidak peduli dan akhirnya binasa. Hari ini adalah kesempatan untuk bertobat dan masuk ke dalam bahtera keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri. Sekali lagi kita beri tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Bangkit berdiri, angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Angkat tangan kita sama-sama katakan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Mari angkat pujian ini biar jadi doa kita di sore malam hari ini. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur. Ya Tuhan, ya Tuhan Allahku. Mari malam hari ini katakan, Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Amin. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Mari sama-sama angkat tangan kita. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku Tuhan, katakan bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa bagi keselamatan keluargaku, keselamatan keluargaku. Kita beri tepuk tangan, sorak-sorai di atas kepala kita buat Tuhan. Oh, jadikan aku katakan yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan. Sekali lagi sama-sama katakan, jadikan aku
keselamatan keluargaku. Yuk angkat tangan kita dua-dua. Jadikan benar baitsu yang kudus, tiada bercela. Jadikan mesbah doa bagi keselamatan keluargaku. Amin. Sekali lagi kami angkat tangan kami dua-dua Tuhan. Ini doa kami, ini iman kami. Jadikan bagi keselamatan bangsaku, keselamatan bangsaku, bagi keselamatan keluargaku, bagi keselamatan keluargaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Benar Tuhan, pakai setiap kami Tuhan, anak-anak muda, sebagai bait suci-Mu Tuhan, sebagai mesbah doa, untuk kami terus berdoa bagi keselamatan keluarga kami, orang tua kami, dan kami berdoa bagi keselamatan bangsa kami Tuhan. Maka berkati Tuhan semua anak-anak muda, mereka semua datang mendengar firman dan mereka melakukan firman Tuhan. Ketika masa-masa sukar ada, masa-masa sulit itu terjadi, mereka tetap kokoh, mereka tetap kuat, karena mereka anak-anak muda yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan. Materaikan firman-Mu Tuhan, agar kami terus berakar, bertumbuh, berbuah, menjadi berkat, mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Kami akan beri ucapan syukur malam hari ini. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami tidak miskin, tidak bangkrut, tidak gagal, tidak kekurangan. Berkati rumah tangga kami, orang tua kami, bahkan anak-anak muda studinya berhasil, bahkan pekerjaannya berhasil, bahkan keluarga besar yang diberkati. Semua karir mereka, proyek mereka, semuanya diberkati Tuhan. Berhasil, bahkan ratusan lipat kali ganda. Kami bersyukur, kami siapkan hati kami beri yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sama-sama siap kita yang percaya, yang disayang sama Tuhan, dengan bangga sama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali. Terpujilah nama Tuhan. Kita semua telah diberkati teman-teman muda dalam segenap firman yang telah kita terima pada sore hari yang baik ini. Dan tiba saatnya kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Namun sebelumnya, sebagai wujud ucapan syukur, kita akan berikan persembahan syukur yang terbaik. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan. Berikan syukurmu di hadapan Tuhan. Sebab Yesus yang kita sembah adalah Allah yang sembah. Thank you Jesus. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau selalu setia, janji-Mu di dalam hidupku. Dulu, sekarang, dan selamanya, Kau Allah yang menumpahku. Bersama-sama Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau selalu setia, janji-Mu di dalam hidupku. Dulu, sekarang, dan selamanya, Kau Allah yang menumpahku.
Ya, serahkan hidupmu bagiku. Kuasa darahmu, kuasa darahmu, amin, sucikan aku, berikan ku berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat anak kita. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk setiap persembahan syukur teman-teman muda, setiap jemaat Tuhan sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita bangkitkan iman kita. Sore malam ini sambut kuasa tubuh dan darah Tuhan. Terimalah berkat mujizat. Sama-sama dengan sambil kita bangkit berdiri, mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Sama-sama tundukkan kepala kita sedang dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, kami masuk dalam sakramen perjamuan kudus sesuai dengan perintah Tuhan. Kepada gembala sidang, kembalikan kuasa. Di balik sakramen perjamuan kudus ada tanda, ada kuasa, ada mujizat. Yang sakit sembuh, yang terikat dilepaskan, yang lemah beroleh kekuatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita angkat rotinya tinggi-tinggi di atas kepala kita, yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama dengan iman percaya kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal dalam kerajaan surga. Kedua, tubuh Kristus ditombak, ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Ketiga, tubuh Kristus ditombak, ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, tumor, ginjal, tidak cuci darah. Aku tolak sakit jantung, paru-paru, liver, diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah. Aku tolak pengentalan darah, aku tolak kanker tulang, aku tolak saraf kejepit. Berkati pencernaanku, lambungku, ususku sempurna sehat, tidak kanker usus. Dimanapun aku pergi, aku melangkah, aku berada, dijaga pasukan malaikat, tidak celaka, tidak bahaya, tidak mengalami maut, tidak terpapar virus apapun. Aku aman dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Makanlah, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggurnya tinggi-tinggi di atas kepala kita yang akan dibentuk menjadi darah
Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama dengan iman percaya kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan kekal. Pertama, menyucikan, menguduskan aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan dan perbuatannya. Berkati rumah tanggaku, rumah tangga yang suci kudus. Kami tolak perjinan percabulan, kami tolak poligami poliandri. Jauhkan keluargaku dari perceraian, jauhkan keluargaku dari orang ketiga. Mulutku disucikan, dikuduskan, tidak nipu, tidak dusta. Doa-doaku penuh kuasa, tanganku disucikan, dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang ku pegang, yang ku kerjakan pasti berhasil. Kami tolak segala fitnah, fitnah atas keluargaku, fitnah atas gereja. Kedua, oleh dari Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga surga. Sebagai warga surga, kami semua kumpul di bumi, kumpul di surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilurnya segala penyakitku sembuh hari ini. Jangan diminum dulu, mari ucap berkat. Perkatakan berkat atas hidupmu, atas masa mudamu, masa depanmu. Perkatakan berkat, ucap berkat untuk orang tuamu, untuk keluargamu. Ya, ucap berkat untuk gereja Tiberias Indonesia ya 35 tahun ya, ucap berkat, doakan gembala sidang ya, doakan gereja Tiberias, ucap berkat buat Indonesia ya, ucap berkat. Biar di mulut kita ada kuasa, apa yang kita perkatakan ada kuasa. Kembali sama-sama dengan iman percaya, Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Pertama, bangsa Israel dengan roti mana makan tidur di padang gurun, diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Kedua, bangsa Israel dengan roti mana jubah baru, baju baru, artinya mulia. Kami mulia, terbang ke awan, jumpa Tuhan, pesta di surga. Ketiga, bangsa Israel dengan roti mana kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan, generasi majikan, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak gagal, tidak kekurangan, tidak hutang-hutang. Aku terus naik, bukan turun, jadi kepala, bukan ekor. Apapun yang ku pegang, yang ku kerjakan, yang ku lakukan, yang ku usahakan sepanjang minggu, bulan, tahun 2025, Tuhan berkati berhasil 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala sakit penyakit, kelemahan tubuh, penderitaan, segala kutuk, semua sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Puji nama Tuhan, mari bersama-sama kita bersyukur kembali akan tubuh dan darah Tuhan yang telah kita terima pada sore malam ini. Sebab tubuhnya adalah benar-benar makanan, darahnya benar-benar minuman. Kuasa minyak anggur dia bersama tidak dirusak. Sambil kita bangkit berdiri, kita boleh angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan, bersyukur, mengucap syukur segala kebaikan Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita sudah menyatu dengan tubuh darah Yesus. Kita berdoa buat minyak urapan yang
bawa minyak urapan boleh angkat minyak urapannya, yang tidak bawa angkat tangan saudara. Mari sama-sama kita berdoa untuk minyak urapan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disucikan, dikuduskan oleh Gembala Martir, Gereja Martir di akhir zaman ini, mengajar kami berdoa. Yang pertama, minyak urapan punya kuasa untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Artinya setiap hari kami yang diurapi dengan minyak urapan, hidup kami penuh kuasa, penuh kemuliaan, penuh mujizat Tuhan. Dan yang kedua, minyak urapan punya kuasa mengusir setan, menyembuhkan sakit penyakit. Artinya setiap hari kami yang diurapi dengan minyak urapan, kami menang atas dosa, menang atas setan, kuasa gelap, roh jahat, sakit penyakit. Kami sehat, kami panjang umur. Yang ketiga, minyak urapan punya kuasa menghancurkan segala kutuk. Artinya setiap hari kami yang diurapi dengan minyak urapan, kami menolak kutuk miskin, kutuk bangkrut, kutuk gagal, kutuk kekurangan, kutuk hutang-hutang, kutuk resesi, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk penderitaan, kutuk keturunan nenek moyang. Semua dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus, tidak berkuasa atas hidup kami. Dan yang keempat, minyak urapan punya kuasa mengurapi kami lebih dari teman sekutu. Artinya setiap hari kami yang diurapi dengan minyak urapan, kami generasi majikan, kami akan terus naik, bukan turun, jadi kepala, bukan ekor. Apapun yang ku pegang, yang ku kerjakan, yang ku lakukan, yang ku usahakan, Tuhan berkati berhasil. Dan setiap hari kami yang diurapi dengan minyak urapan, kami dipersiapkan menjadi mempelai Kristus untuk pesta di sorga kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Olesi kening saudara dengan minyak, oleskan ke bagian tubuh yang sakit, imani, percaya, mujizat kesembuhan pasti terjadi. Kami juga menyerahkan setiap permohonan doa jemaat-Mu Tuhan, kami imani doa orang benar, bila dengan yakin didoakan besar kuasanya, dan di atas kayu salib sana Tuhan katakan semuanya sudah selesai. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri, angkat tangan kita dua-dua, kita berdoa syafaat. Yang pertama kami ucap berkat untuk Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama Pendeta Dr. Ariso Pariaji, Pendeta Argo Pariaji, beri kesehatan, panjang umur, ekstra tenaga, ekstra kuasa, ekstra mujizat, sampai Tuhan datang 2 kali terus pakai Gembala Sidang untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi surga. Nama Tuhan dipermuliakan. Bonerges Youth Ministry, Beloved Kids, Siberias Choir, Tuhan berkati. Kami juga berdoa berkati semua anak-anak muda jemaat Tuhan, mereka sebentar pulang dari tempat ini, tutup bungkus mereka rapat dengan kuasa dari Kristus. Mereka pulang dijaga pasukan malaikat, tidak celaka, tidak bahaya, tidak mengalami maut. Mereka pulang bawa sukacita, damai sejahtera, dan hati yang limpah dengan ucapan syukur. Berkati juga untuk acara-acara program Gereja Tiberias. Tuhan mereka berhasil minggu depan ada acara yaitu KKR dan pembukaan cabang baru yaitu daerah Pontianak. Tuhan berkati berhasil. Kami percaya Gereja Tiberias diberkati Tuhan, bahkan penuh kuasa, penuh kemuliaan, penuh mujizat Tuhan, dipakai untuk memenangkan jiwa bagi surga. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa berkati semua yang sudah melayani Tuhan, rekan-rekan Bonerges tim di tempat ini, semuanya diberkati Tuhan. Baik juga dari mulai tim event, Tuhan berkati, juga worship team, Tuhan berkati. Saudara Andi bersama keluarga, penuh kuasa, penuh kemuliaan, penuh mujizat Tuhan. Juga Saudara Geril, Tuhan berkati, penuh kuasa, penuh kemuliaan, penuh mujizat Tuhan. Para backup singer, Tuhan berkati hidup mereka penuh kuasa, penuh kemuliaan, penuh mujizat Tuhan. Juga para yaitu musisi, Tuhan berkati. Para pemusik, imam musik, Tuhan berkati. Juga Gerald bersama keluarga, juga yaitu Daniel Bagus, Tuhan berkati. Juga rekan-rekan tim yang lain, Tuhan berkati hidup mereka penuh kuasa, penuh kemuliaan, penuh mujizat Tuhan. Soundman, multimedia, Tiberias Choir, bahkan juga semua yang terlibat melayani Tuhan tanpa terkecuali, berkat-berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka, tercurah dalam hidup mereka. Bahkan berkati juga bangsa kami Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, seluruh Menteri, TNI, Polri, perawat, dokter, suster, berikan kesehatan, hikmat, roh takut akan Tuhan dalam mengambil setiap keputusan, kebijakan semua yang tepat, yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari kerajaan surga. Tuhan memberkati seluruh hidupmu. Tuhan memberkati keluargamu, rumah tanggamu, orang tuamu. Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaanmu berhasil. Tuhan memberkati studi anak-anakmu berhasil. Apapun yang kau pegang, kerjakan, lakukan, usahakan sepanjang minggu, bulan, tahun 2025. Percayalah, Tuhan pasti buat berhasil. Terimalah berkat, rahmat, kasih karunia Bapa di surga, serta penyertaan perlindungan dari Roh Kudus nantiasa menuntun, membimbing kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang 2 kali menjemput. Siap dan semua kawan-kawan terbang ke surga, pesta di surga bersama dengan Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Sama-sama siap dan percaya, disayang sama Tuhan dengan bangga. Sama-sama kita katakan
Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Ya Tuhan, namamu dimuliakan.